أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ghani rahimahullah. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita salat berjamaah, yaitu salat subuh. Alhamdulillah, semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang rahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah tentang mazhab dan cara pemikiran Islam. Dan mungkin mudah-mudahan nanti kita bahas dalam beberapa pertemuan ya. Sebenarnya kalau masalah ekonomi syariah banyak ya, dan dia berkembang gitu ya, seiring dengan kebutuhan kita pada masa yang modern gitu ya. Tapi kalau itu terus nanti kata Pak Gus Nyoto katanya ganti-gantian lah katanya materinya, ya boleh. Tapi ini masih berkaitan mazhab pemikiran itu sebenarnya macam-macam ya. Jadi ada yang terkait dengan fikih gitu ya. Ada yang terkait dengan akidah. Kalau misalnya terkait dengan fikih, ya itu yang sering kita pahami dari dulu sampai hari ini ya. Ada mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu ya. Nah, tapi kalau kita dalami lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalami lagi, mazhab fikih itu sebenarnya yang terkenal tuh ya, Sunni dan Syiah. Kalau kita bicara fikih ya, Sunni dan Syiah. Jadi kalau Sunni itu yang empat mazhab itu. Yang pertama Hanafi, mazhab yang paling tua. Semua mazhab itu, imam-imam mazhab itu gurunya adalah Imam Hanafi. Padahal Imam Hanafi ini dia di Baghdad. Nah, baru murid-muridnya itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal. Ini menarik buat kita pelajari ya. Ya enggak, walau mungkin tidak terlalu mendalam, tapi paling tidak Bapak dan Ibu bisa memahami lah. Dan ini semangat dari kita yang mungkin dulu Ashabikunal Awalun dari Masjid Al-Ghani ini sudah membuat satu moto atau teks ya. Apa Pak KDW? Cerdas dalam pemikiran, kemudian terbuka dalam pemikiran, cerdas dalam menyikapi perbedaan gitu ya. Nah itu. Nah ini kita harus pahami gitu, sesuai dengan moto kita. Nah kembali tadi ada Sunni, kemudian ada Syiah. Syiah itu ada Zaidiyah, ada Ja'fariyah, kemudian ada Isna Asara, Tis'a Asara,
12 ya. Ya. Bukan tis'ah. Kalau tis'ah dan sebenarnya ada tis'ah, tapi yang terkenal adalah 12, Isna Asyara. Nah, bagaimana dengan kondisi kita di Indonesia ini? Kalau yang berbicara mengenai mazhab fikih, ternyata kita kan mengklaim mazhab kita adalah Syafi'i, ya kan? Tapi apakah kita sudah konsisten dengan mazhab Imam Syafi'i? Ternyata belum. Banyak beberapa hal yang memang kita tidak itu ya, tidak sesuai dengan, atau mungkin belum ya, bahasa halusnya belum sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya contoh misalnya yang kita kenal di Indonesia ini kan ada KUHP, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan satu lagi adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam ini, nah yang paling kental diatur adalah undang-undang perkawinan. Nah, apalagi kemarin ada undang-undang perkawinan yang baru ya, revisi pasal yang baru, tahu nggak Pak Haji Faiz? Iya, nikah siri sama satu lagi poligami itu nanti akan kena sanksi pidana, dengan catatan apa? Kalau tidak mendapatkan izin, ya kalau terutama ini ya, tidak mendapatkan izin dari istri, ya kan? Misalnya bapak ibu bapak-bapak nih udah punya istri nih, kita semua udah berkeluarga, udah punya istri gitu. Nah kemudian tiba-tiba kita nikah lagi gitu, siri ya, siri itu sirriyah gitu ya, rahasia gitu. Jadi gimana mau bilang izin gitu ya, orang namanya juga nikah siri gitu ya. Nah itu kalau misalnya tanpa sepengetahuan istri kita melakukan poligami, nikah siri, nah itu nanti kalau misalnya istrinya melapor, nah itu bisa kita kena pidana. Nah dulu zamannya Pak Harto, PP berapa? PP berapa? PP 10. Masih berlaku nggak itu PP 10 Pak Dadang? Masih berlaku kan ya? Udah dicabut? Udah dicabut, tapi dengan adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, ya tanpa disadari berlaku lagi gitu. Jadi ibu-ibu, emak-emak itu powerful sekarang ya kalau terkait dalam hal ini ya. Jadi kalau misalnya ketahuan, emak-emak punya kekuatan tuh untuk ya kita sebagai bapak-bapak ya, kaum bapak perlu ini ya, perlu hati-hati gitu ya. Karena ancamannya luar biasa itu, pidana, nggak main-main. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sebenarnya gitu ya, sebenarnya undang-undang perkawinan kita itu di dalam kompilasi hukum Islam, ya di dalam kompilasi hukum Islam itu tidak semuanya merujuk pada mazhab Imam Syafi'i. Sebab contoh mungkin saya pernah singgung dalam beberapa pertemuan ya, kalau Imam Syafi'i gitu ya, ketika bapak-bapak ini, kita ini sebagai kaum bapak ini emosi, marah gitu ya, kemudian kita bilang apa, tak balik no sampean, nah, gitu ya. Nah ini udah jatuh talak tuh. Artinya apa? Tak balik no sampean itu maksudnya saya pulangin kamu. Ini udah jatuh talak nih. Kalau Imam Syafi'i ya, kalau kita Imam Syafi'i itu udah jatuh talak tuh. Atau bahkan mungkin kita saking cintanya kita sama istri kita puji dia gitu ya, kita bersamakan dia dengan ibu kita, ya, dengan
bahasanya kan anti kadhahri ummi, kamu seperti ibuku gitu ya. Kadhahri itu sebenarnya punggung ya, maksudnya kita memuji secara fisik gitu ya. Oh kamu kayak dulu misalnya ibu kita waktu itu masih muda gitu ya, kita bersamakan dengan istri kita yang mungkin sama seperti sekarang ini gitu. Itu udah jatuh talak gitu. Itu Imam Syafi'i seperti itu ya. Dan tidak ada perbedaan tuh, kan Imam Syafi'i dikenal dengan qaul qadim, qaul jadid. Ya kan? Pendapat sebelumnya dan pendapat yang baru. Nah, kalau terkait ini sama gitu, tetap Imam Syafi'i tidak berubah gitu. Jadi qaulun rajulun hukmun, ucapan dari seorang laki-laki itu hukmun, hukum. Jadi ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i, qaulun rajulun hukmun. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan tabalikno sampean gitu ya, kamu saya pulangin kamu, itu udah jatuh talak. Tapi kalau di kita enggak gitu ya. Nah, di kita itu tidak akan pernah terjadi perceraian kalau tidak di depan hakim. Atau kalau kita di pengadilan agama, diputuskan pengadilan agama, itu pun panjang kan prosesnya kan. Jadi ada mediasi lagi, kemudian nanti islah gitu ya. Kalau mediasi islah tadi tidak tercapai, ya, baru nanti ketok palu diputuskanlah gitu ya. Nah ini mazhab siapa kira-kira nih Bapak Ibu? Ini mazhabnya Imam Zaidiyah gitu ya. Imam Zaidiyah itu siapa? Imam Zaidiyah ini Syiah gitu ya. Imam Zaidiyah Syiah. Nah, apa yang menjadi pegangan dari Imam Zaidiyah ini? Yang jadi pegangan Zaidiyah itu adalah Nabi kan pernah bilang apa? Permudah pernikahan, persulit perceraian gitu. Jadi cerai itu jangan digampangin gitu. Jadi kalau anak-anak muda yang memang udah mampu menikah gitu ya. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj gitu ya. Oh ya anak muda, kalau kamu udah mampu menikah maka menikahlah gitu ya. Jangan ditahan-tahan lagi. Karena kalau misalnya ditahan-tahan gitu ya, itu dosa lebih besar gitu. Ya mohon maaf, kalau anak-anak muda itu kan ya, kita dia masturbasi gitu ya, itu dosanya lebih besar. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Nah maka apa? Permudah pernikahan. Nah tapi begitu dia udah menikah, cerai, mau cerai gitu ya, persulit. Nah inilah yang jadi pegangan dari Imam Zaidiyah gitu. Karena menikah itu adalah satu janji yang sakral gitu. Jadi bukan janji antara dua belah pihak gitu, tapi janji dengan Allah. Persulit perceraian. Nah inilah yang dipakai oleh hukum Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam. Ini baru bicara tentang pernikahan, perkawinan. Salah satu contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mazhab fikih itu adalah mazhab sebenarnya dari imam-imam itu tadi ya, tidak mengatakan dia membuat sesuatu kelompok-kelompok pemikiran tentang fikih ya. Tidak gitu. Hanya saja kalau misalnya kita lihat ada misalnya Imam Ahmad bin Hambal gitu. Imam Ahmad bin Hambal dia mempunyai pendapat fikih
Nah, pengikutnya disebut apa? Hambali. Kemudian Imam Syafi'i, kan? Muhammad Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah. Gitu. Maliki, Malikiyah. Gitu. Itu maksudnya pengikut itu. Nah, Hanafi, Hanafiyah. Nah, dengan nama-nama tadi itu kan ada murid-muridnya itu ya. Misalnya Muhammad Musa, Musaiyah, ya, bisa itu. Ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian nih, saya mengeluarkan satu pendapat dalam hal fikih, bisa itu. Jadi nanti lahir mazhab baru gitu ya, mazhab Musaiyah gitu ya. Bisa. Jadi mazhab kontemporer, karena memang boleh jadi mazhab-mazhab yang sebelum-sebelumnya itu kan zamannya zaman yang berbeda. Zaman yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah artinya mazhab ya. Mazhab itu mazhaba ila, pemikiran saya, mazhaba ila, pemikiran saya bersandar pada pemikiran fulan. Nah, dalam hal ini ada mazhab-mazhab yang kita pahami adalah mazhab-mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i itu. Itu kalau fikih. Kemudian ada mazhab akidah. Mazhab akidah ini lain lagi. Mazhab akidah ini lain lagi. Tapi tetap terbagi antara Sunni dan Syiah. Ini selalu ada nih. Sunni dan Syiah. Wah, ada suara ngorok tuh. Nah, kalau yang Sunni dan Syiah ini, nah, kalau yang Sunni itu disebut apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ini sesuai dengan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan satu hadis apa? Mazhaba alayya wa ashabi. Ahli sunnah wal jamaah adalah yang dia bersandar pada aku dan sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian itu bersandar pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin min ba'di, khalifah yang 4 itu min ba'di. Jadi ini hadisnya jelas itu ya. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa ar-rasyidin min ba'di. Jadi kalau kita bicara sunnah, pasti sunnah itu bersandar pada Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang 4 itu. Ya, yang 4 itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi juga bilang apa? Khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya periode adalah periodeku, kemudian setelahku. Berarti khulafaur rasyidin, tabi'in ya. Tabi'in itu yang dia tidak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat. Kemudian tabi'in, pengikut dari tabi'in. Nah itu. Nah inilah disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tahu ada namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang mewarnai dari pemikiran akidah kita ya di Indonesia ini gitu ya, terutama di Asia Tenggara gitu. Jadi kalau bisa dibilang, kemarin saya pernah singgung sedikit gitu ya, konsep Tuhan itu seperti apa gitu ya. Nah kalau Abu Hasan Al-Asy'ari ini dia bilang apa? Fa'ainallah gitu ya. Ketika ada orang bertanya, fa'ainallah, Allah di mana gitu. Allah fi kulli makan. Allah itu ada di berbagai tempat.
Ada di masjid, ada di jalan, ada di pasar, ada di mana saja gitu. Nah, ada satu mazhab yang memang lahir setelah itu gitu ya. Ada satu mazhab lahir setelah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab ini apakah dia berbeda? Dia berbeda dengan Al-Asy'ari, tapi dia masih dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia menguatkan dari Imam Asy'ari ini gitu ya. Jadi konsep dia dalam bertauhid itu adalah memberantas TBC. Nah, itu harusnya kemarin disampaikan sama Pak Ustadz Amin Mansur ya. Jadi TBC ini tahayul, bid'ah dan khurafat. Tahayul, bid'ah dan khurafat, TBC. Nah, bagaimana konsep ketuhanan dari Muhammad bin Abdul Wahhab? Konsep ketuhanan dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah ketika ada pertanyaan fa'ainallah, di mana Allah, maka dia menjawab apa? Allah alal arsy istawa. Allah itu berada pada singgasananya gitu. Allah nggak kemana-mana, Allah berada pada singgasananya. Berarti kalau gitu Allah nggak tahu dong kalau misalnya kita ada di satu tempat gitu ya, karena Allah dia tidak kemana-mana gitu. Nah, ini kan logika kita ya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan apa? Tafakkaru ala khalqillah wala tafakkaru ala zatillah. Berpikirlah tentang apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah seperti apa. Nah, logika kita ini kan selalu bermain ya gitu ya. Padahal sudah jelas itu. Tafakkaru ala khalqillah wala tafakkaru ala zatillah. Berpikirlah tentang bagaimana apa yang sudah diciptakan oleh Allah, dan jangan berpikir bagaimana zatnya Allah. Jadi kalau misalnya Allah itu alal arsy istawa, artinya bukan berarti Allah tidak tahu dalam sudut yang berbeda, dalam dimensi yang berbeda, enggak. Jadi Allah itu kan kita sudah setiap kali kita beribadah, kemudian sholat gitu ya, berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar gitu. Jadi kalau Allah maha besar, berarti Allah itu adalah meliputi dari segala aspek dimensi ruang dan waktu. Umur kita ini terbatas gitu ya, baina sittin wa sab'in, tapi Allah sampai nanti terjadi kiamat Allah tetap apa? Allah tetap baqa, kekal. Ini paham dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada paham Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia lahir di lahir di kemudian ya, dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi ada namanya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini memang dikenal dengan orang yang ahli ra'yun, ahli ra'yi, logika. Jadi kalau orang yang ahli ra'yi ini, dia ahli logika, dia segala sesuatunya memang dia berpikir tentang segala sesuatunya itu adalah karena akal. Ketika tidak terima dengan logika atau akalnya, maka dia tidak akan pernah mengimani hal itu gitu. Nah, jadi ada suatu cerita ya, ada satu kisah tentang Imam Hasan Al-Basri ketika itu. Imam Hasan Al-Basri ini dia belum menikah gitu ya. Jadi sampai dia suatu ketika dia belum menikah gitu. Nah, kemudian
apa yang menjadi dia mempunyai suatu pemikiran tentang segala sesuatunya itu adalah makul, masuk secara logika dan akal. Nah, satu ketika Imam Hasan Al-Basri ini dipertemukanlah oleh seorang wanita yang cantik, cerdas gitu ya. Dan sampai dia dijodohkan gitu dengan wanita ini gitu ya. Nah, ternyata wanita ini putri dari seorang ulama besar pada zaman itu. Nah, ulama besar pada zaman itu. Nah, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini menerimalah gitu ya. Oke lah, kalau begitu mungkin ini yang terbaik buat saya akan menikah gitu ya. Tapi siapapun yang nantinya akan menikah dengan saya itu tidak akan pernah mempengaruhi keyakinan saya, pemikiran saya. Nah, karena segala sesuatunya itu atas dasar kekuatan manusia gitu ya. Manusia bisa kaya, manusia bisa miskin, itu adalah karena irodahnya dia. Kaya karena ikhtiar dia, upaya dia gitu. Pintar karena upaya dia gitu. Jadi kalau manusia bodoh, berarti ya pilihan dia, ikhtiar dia mau, karena dia bermalas-malasan. Tapi kalau ketika dia rajin, pasti dia akan pintar. Kaya, ikhtiar dia. Jadi tidak memandang dia beriman atau tidak. Gitu. Beriman atau tidak. Nah, pernyataan ini memang ada sisi benarnya, ada sisi salahnya gitu ya. Bahwasanya kalau segala sesuatu itu kan atas izin Allah kan gitu ya, atas ridho Allah gitu. Ketika manusia, makanya iza azam ta fatawakkal 'ala Allah gitu ya. Ketika kita sudah berazam, maka fatawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, Hasan Al-Basri dia kurang sepakat dengan itu gitu ya. Nah, tapi wanita ini ada misi dari ayahnya gitu ya. Bagaimana untuk menyadarkan Hasan Al-Basri gitu. Ketika menikah gitu ya. Nah, wahai suamiku, ayo kita melakukan sesuatu layaknya suami istri gitu ya, yang sudah sah gitu ya. Aku ingin malam ini, mohon maaf nih, ini bukan porno ya. Tapi ini memang diceritakan seperti itu, historinya seperti itu. Aku ingin malam ini kita bersenang-senang sebagai pengantin baru karena sudah halal gitu ya. Aku ingin malam ini kita lakukan sebanyak 70 kali gitu ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri bilang apa? Wahai istriku, mana mampu gitu ya, kita melakukannya sebanyak 70 kali gitu ya. Terus, lah bukannya engkau mengatakan bahwasanya semua itu berdasarkan irodah manusia, ya kan? Kalau engkau katakan itu semuanya berdasarkan pada irodah manusia, ya kan? Ikhtiar manusia, engkau pasti bisa melakukan itu malam ini 70 kali, bilang gitu. Nah, barulah pada saat itu Hasan Al-Basri tersadar gitu ya. Hasan Al-Basri tersadar bahwa segala sesuatunya itu adalah atas kehendak Allah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ya, jangan kita teracuni dengan pemikiran kita ya. Ini nih, wah saya udah umur sekian nih. Ini contoh yang sederhana ya. Saya udah umur sekian, udah nggak mampu lah saya untuk bisa layaknya anak muda yang mungkin bisa seminggu bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali gitu ya.
satu kali pun itu sudah luar biasa dalam satu minggu, bahkan mungkin satu bulan belum tentu satu kali, kan gitu ya. Nah, makanya apa? Ada yang punya ini, dia berkata minum obat kuat gitu ya, minum obat kuat supaya dia kuat gitu ya. Tapi dia gak mau. Nah, ini sudah manusia itu udah bersandar pada akalnya ketika itu. Wah, saya mau tetap ingin membahagiakan istri saya minum obat kuat, pil biru, misalnya gitu ya. Apalagi madu jantan, gitu. Kalau Allah nggak ridho ya nggak ridho gitu ya. Layu aja gitu barang tuh ya. Ya, mohon maaf nih, ini nggak porno nih. Ini ilmu yang memang harus disampaikan. Jadi apa ya rahasia laki-laki itu biar dia tetap bisa memberikan sesuatu kebahagiaan buat istrinya dalam hal ini khususnya gitu ya. Maka apa? Doanya sama dengan pada saat kita ingin keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kalau ya bahasa kita nih, mohon maaf. Ya Allah, barang ini akan berdiri atas izinmu ya Allah. Itulah bahasa gitu ya. Barang ini akan berdiri atas izinmu ya Allah. Gitu. Jadi maka dalam bahasa tauhid gitu ya, Allah itu berarti qiyamu binafsihi gitu ya. Allah itu berdiri dengan sendirinya gitu. Artinya Allah, ketika Allah izin, maka berdirilah barang itu gitu ya. Jadi kalau kita tahu ada lagunya Ahmad Dhani itu ya. Ini saya biar nggak tidur ya, bapak-bapak ya. Tadi saya dengar ada suara ngorok tadi. Ya, saya cerita nih. Ya. Oh iya, itu tidak kehendak Allah gitu. Ya. Jadi kalau lagunya Ahmad Dhani apa? Aku tidak melihat kalau Allah tidak mengizinkan aku melihat, karena Allah Maha melihat gitu ya. Aku mendengar karena Allah Maha mendengar gitu ya. Aku berbicara karena Allah Maha kalam gitu. Gitu ya. Aku berkehendak karena Allah Maha iradah. Maka kita apa? Kita selalu meminta hidayah gitu ya, supaya nanti iradah kita ini sesuai dengan iradahnya Allah gitu. Kita bisa melihat karena Allah Maha melihat, maka pakailah penglihatan kita ini untuk melihat yang baik gitu ya. Kita mau berobat mata, kalau memang Allah sudah mengurangi penglihatan kita ini hari ini saya udah mulai kurang penglihatan saya ini, saya mesti dibantu pakai kacamata. Artinya ada nikmat yang dicabut oleh Allah gitu ya, dikurangi nikmatnya itu tadi. Tapi apakah saya masih bisa tetap melihat 100%? Bisa. Kalau Allah izinkan bisa. Bapak-bapak yang udah umurnya kayak Pak Zainal, umurnya udah 80 tahun, kalau misalnya Allah izinkan dia masih bisa melihat 100%, bisa. Kenapa enggak? Nah gitu. Nah, singkat cerita apa? Hasan Al-Basri tersadarkan bahwasanya tidak semuanya bisa dilogikakan. Tidak semuanya bisa. Karena apa? Karena akal manusia ini terbatas. Kemudian ada lagi mazhab Khawarij. Nah, kalau mazhab Khawarij ini adalah mazhab orang-orang yang kecewa. Orang-orang kecewa. Dia kecewa dengan Sunni, ya. Dalam hal ini Sunni itu diwakilkan oleh siapa? Sunni ini diwakilkan oleh Muawiyah gitu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini adalah Syiah gitu ya. Mewakili orang-orang Syiah gitu. Nah, ini harus clear nih, harus jelas. Jadi sebenarnya perperangan antara Ali dan Muawiyah itu pada waktu itu adalah politis, ya. Politis. Jadi Muawiyah
dia merasa lebih senior, ya. Dia merasa punya pengalaman yang lebih ketimbang Ali bin Abi Thalib karena dia pernah menjadi katibun Nabi atau mensesneknya lah gitu ya. Nah, pada saat itu memang dia punya ada rasa dia, wah kenapa gak aku yang dipilih gitu ya? Kenapa Ali bin Abi Thalib? Nah, akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan pada saat itu. Ya. Nah, untuk jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya ada namanya arbitrase. Nah, arbitrase ini Pak KDW paham tuh arbitrase. Jadi Ali bin Abi Thalib diwakilkan oleh siapa? Abu Musa al-As'ari. Kemudian kalau Muawiyah diwakilkan oleh Mu'az, bukan Mu'az, apa namanya? Amr bin As, ya, Amr bin As. Nah, Amr bin As ini kan anak muda, cerdik, gitu ya. Sementara Abu Musa As'ari ini orang tua. Nah, dalam arbitrase tadi apa? Dalam arbitrase tadi Amr bin As sedikit bermain, gitu ya. Di luar dari sesuatu yang dilihat oleh Abu Musa As'ari itu. Nah, singkat cerita dari arbitrase tadi Abu Musa As'ari kalah dari Amr bin As dan menanglah Muawiyah pada waktu itu. Ya sudah, Ali bin Abi Thalib legowo. Tapi dalam satu seiring perjalanan waktu Muawiyah dia islah. Tapi sebelum sempat islah tadi, ini pecah ini. Umat ini pecah. Jadi ada nama Syi'atu Ali. Syi'ah itu artinya mengikuti Ali, pengikut Ali. Syi'atu Ali. Nah, Syi'atu Ali ini dia orang-orang yang fundamental, orang-orang yang fanatis gitu ya, dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain gitu ya. Nah, Khawarid ini dia tidak berpihak kepada Ali, juga tidak berpihak kepada Muawiyah gitu. Dia kecewa gitu. Kenapa Islam kok seperti ini gitu, dia kecewa. Khawarid, hurut dia. Keluar dari dua kubu tadi, dia keluar. Hanya saja apa, Bapak Ibu sekalian, Khawarid ini dia tidak melakukan islah, gitu. Tidak melakukan kan kalau dalam surat Al-Hujurat apa? Fa'aslihu baina akhwaikum gitu ya. Dia nggak fa'aslihu baina akhwaikum, nggak. Dia nggak mengislah dua saudaranya yang berselisih ini, nggak. Justru dia membuat mazhab baru gitu ya. Khawarij, hurut dia dari duanya. Nah, ini kekeliruan dari kaum Khawarij ini. Jadi dia memanfaatkan politis gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pemikiran atau mazhab-mazhab pemikiran dalam konteks akidah ya. Nah, Syiah ini Bapak Ibu sekalian ini, Syiah ini itulah yang disebut dengan apa? Gulu. Dia berlebih-lebihan pada ahli Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi dia berlebih-lebihan dia cintanya. Jadi kalau kita lihat itu ada namanya Syiah yang dia mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada khalifah kecuali Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman. Yang ada hanya Ali bin Abi Thalib. Jadi dia tidak mengakui 3 khalifah sebelum itu, dia nggak mengakui. Ya. Baru dari itu ada imam-imam berikutnya yang mereka
yang mereka ciptakan itu ya. Itulah yang Isna Asyara tadi. Nah, ada yang lebih ekstrim lagi nih. Tapi dia udah nggak ada, udah punah. Namanya Syiah Ghulat. Syiah Ghulat ini lebih ekstrim ya. Bahkan dia lebih memojokkan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Syiah Ghulat nih. Apa dibilang apa? Dia bilang Allah itu keliru dalam memberi wahyu. Seharusnya bukan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad itu buta, tidak bisa membaca. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi yang ini sudah punah gitu ya. Sudah nggak ada lagi. Tersisalah yang sekarang ini adalah Isna Asyara tadi, yang Imam 12 tadi gitu ya. Nah, salah satunya adalah kalau kita pelajari lagi nanti salah satunya adalah Zaidiyah. Tapi Zaidiyah ini dia masih bisa hidup berdampingan dengan Sunni. Masih bisa hidup berdampingan dengan Sunni. Masih bisa terima dia. Dia tidak ekstrim Zaidiyah tadi. Dia masih menerima hadis dari Aisyah ya. Masih bisa menerima hadis-hadis dari sahabat-sahabat lainnya gitu. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas, masih mau. Tapi kalau yang selain Zaidiyah, dia nggak terima. Jadi pokoknya hadis itu sanadnya harus dari Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau kita pahami hadis dari Ali bin Abi Thalib ini nggak banyak. Justru dari Aisyah banyak gitu ya. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas banyak. Jadi terbatas dia hadisnya tadi. Inilah Syiah gitu. Nah, dia nggak tahu kalau misalnya ada hadis misalnya tadi ya, mut'ah. Memang dulu pernah dihalalkan mut'ah. Mut'ah itu kontrak ya, kawin kontrak, nikah kontrak. Pada saat peperangan, pada waktu itu boleh. Perang perang yang besar gitu ya. Nah, tapi setelah itu Nabi melarang nikah kontrak tadi, mut'ah tadi gitu ya. Tapi dari Syiah ini masih tetap bisa memberlakukan nikah kontrak ini gitu ya. Nah, ini yang membedakan ya antara Sunni dan salah satunya ya antara Sunni dan Syiah terkait dengan fikih ya. Kita jelas gitu ya. Ada namanya maqasidus syariah. Salah satunya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, kalau misalnya hifdzun nasl ini tidak dijaga gitu ya, menjaga keturunan itu tidak ada gitu ya. Jadi berlakulah kawin kontrak atau mut'ah tadi, maka nggak jelas si fulan anaknya siapa. Si fulan tidak menutup kemungkinan nanti dia akan nikah saudara gitu ya. Atau bahkan mungkin bisa menjadi bagian dari poligami tadi. Dia menikah sama bapaknya, sama ayahnya, sama saudaranya. Nah, makanya dalam Islam, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada namanya maqasidus syariah. Kalau terkait dengan pernikahan ada namanya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, ini artinya apa? Untuk menjaga jelas satu nasab itu jelas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waris. Ya, ilmu waris tadi. Si fulan mewarisi siapa? Jelas itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi periode pertengahan abad 4 sampai 9 ya. Ada abad 4 sampai 9. Tapi sebelum saya lanjutkan ya kan, biar ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini
materinya lumayan. Silakan Pak Dewo. Sejauh mana Mik. otoritas mazhab fikih mempengaruhi muslim di Indonesia di era modern ini? Karena saya lihat itu para tokoh itu larinya ke pemikiran barat, liberalisme. Karena mereka kan dagangannya kalau nggak salah toleransi, pluralisme, kesetaraan gender sama HAM. Itu mempengaruhi politik Indonesia, maksudnya kebijakan politik Indonesia. Kayak sekarang kayak KUHP tadi itu kan orang-orang dari bukan masuk yang apa ya, kontemporer gitu. Itu yang mempengaruhi itu. Ya. Seberapa besar pengaruh barat gitu ya? Iya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Biar sekalian. Ibu mungkin ada yang bertanya? Satu kalau saya pikir di organisasi atau ormas Islam ini apa ada yang masyarakat Khawarij ini bisa masuk situ. Jadi kayaknya ormas itu rame terus itu. Terima kasih. Iya. Makasih Pak Nyoto. Saya mulai jawab yang Pak Dewo ya. Nah Pak Dewo itu ini perkembangan dari abad pertengahan tadi yang 4 sampai 9 Hijriah itu. Jadi ada kita tokoh-tokohnya, ada Al-Kindi, Al-Farabi, itu Ibnu Sina, ya. Ini tokoh yang lahir, ya. Mereka adalah ulama, ahli hadis, ya kan, ahli Al-Quran, gitu ya. Juga ahli fikih. Tapi rasa keingintahuan mereka tentang ilmu pengetahuan itu tinggi. Karena ketika itu, ya, terutama di mulai dinastinya Umayyah gitu ya, yang berada di Baghdad, ya, itu ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Baghdad. Makanya kalau kita kenal adalah tamadun. Ya, tamadun itu adalah peradaban baru yang berkembang di Baghdad itu adalah memang itu dari lahir dari pemikir-pemikir ini gitu ya. Nah, dari mana mereka memahami itu? Filosofi Yunani. Jadi filsafat itu mulai dikenalkan pada saat itu. Filsafat. Dulu tidak dikenal ilmu filsafat, karena filsafat itu kita tahu lahir dari Yunani. Nah, disitulah mulai dipadukan antara filsafat Barat dengan Islam ketika itu. Nah, ini mulai dari sini, ya. Tapi bukan berarti kita itu menjadi sekuler, enggak. Jadi semisal kita ada namanya Al-Khawarizmi. Kalau kita kenal sekarang adalah Al-Jabar gitu ya. Nah, justru teori-teori itu yang mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini matematika itu adalah Al-Khawarizmi tadi. Dengan ilmu Al-Jabarnya tadi gitu ya. Yang kita pahami coba angka 1 sampai 10 tadi itu dari Al-Jabar, Al-Khawarizmi itu. Kemudian ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran Ibnu Sina yang bagaimana mengajarkan tentang bedah dan sebagainya. Nah itu. Nah, tapi seiring perjalanan waktu gitu ya. Nah, periode pertengahan ini Bapak Ibu sekalian, periode pertengahan tadi yang saya sebutkan tokoh-tokohnya tadi, itu sebenarnya juga berangkat dari pemikiran tadi, mazhabnya apa? Mu'tazilah tadi. Jadi logis gitu ya. Mereka berpikir kritis, mereka berpikir logis ya. Sehingga mereka percaya dengan Al-Quran, mereka percaya sunnah itu. Tapi dia ingin menggali lebih mendalam lagi gitu ya. Nah, salah satu alat dari ilmu menggali, memahami dari Al-Quran dan sunnah tadi
mereka belajar ilmu filsafat Yunani itu. Jadi alat jadi alat untuk menggali lagi. Nah, itu nanti kita jelaskan secara detail. Nah, tapi bagaimana dengan yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Ada juga yang memang meninggalkan Islam ketika mereka memahami Renaissance itu ya. Ya, Renaissance itu apa? Industrialisasi ya, masa industrialisasi. Nah, itu orang-orang Kristen pada waktu itu ya, dia meninggalkan gereja. Mereka meninggalkan gereja, doktrin-doktrin gereja, ya kan, untuk bisa masuk pada peradaban modern. Dan itu berhasil, ya kan? Mereka merasa memasuki era baru, berhasil mereka. Nah, umat Islam yang pada saat itu juga melihat, wah ini ternyata Islam juga tidak ubahnya dengan Kristen, umat Kristen pada waktu itu gitu ya. Doktrin-doktrin itu mereka menganggap doktrin Al-Quran dan doktrin hadis itu yang membelenggu mereka gitu. Akhirnya apa? Tidak sedikit dari mereka juga meninggalkan Al-Quran dan sunnah hadis. Lahirlah itu paham apa? Tokohnya siapa? Tokoh yang kita pahami dalam hal ini adalah Ali Abdul Razik. Nah, itu. Ali Abdul Razik. Ada Fazlur Rahman. Jadi dibilang apa? Al-Quran dan Sunnah itu hanya ranah ibadah. Dan dia tidak akan pernah mewarnai kehidupan manusia, karena kehidupan manusia itu adalah tadi dia akan berhasil, dia akan sukses itu hanya dengan dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Nah, ini. Jadi memang udah. Makanya nanti kalau kita lihat mazhab politik gitu ya, ada tradisional gitu ya, tradisional. Ada namanya substantif, ada namanya yang tadi liberal. Ya. Yang tradisional ini ingin mengembalikan khilafah. Padahal kalau kita mau meninjau khilafah tadi, khilafah itu yang mana? Sebab kalau misalnya setelah Ali bin Abi Thalib itu bukan khilafah lagi, tapi sultaniyah, dinasti, bukan khilafah. Jadi sampai Turki Utsmani itu udah bukan khilafah. Jadi mulai dari Muawiyah ya, periode pertama periode pertama Muawiyah itu sampai Turki Utsmani ya, Sultan Abdul Hamid terakhir, itu bukan khilafah, itu sultaniyah. Khilafah itu cuma 4 itu tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu. Dan itu bukan dinasti, itu adalah orang-orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan Nabi sudah tahu ini si fulan yang akan menjadi khalifah itu Nabi sudah tahu. Makanya tadi apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin min ba'di. Khulafa ar-rasyidin min ba'di. Nabi udah tahu itu. Nanti ada urutannya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu Nabi udah tahu. Nah, inilah yang masih konsisten dalam menjalankan politik. Nah, jadi kalau tradisional nggak akan ini. Nah, kemudian yang substantif ini adalah ya udah, yang penting tidak perlu kita mendirikan negara Islam gitu ya. Tidak perlu kita mengatakan negara Islam, tapi bagaimana substansinya kita ini adalah menjalankan Islam, menegakkan nilai-nilai keislaman, baik kehidupan bernegara, berkeluarga gitu ya, dalam skup yang kecil gitu.
Jadi apakah itu nanti ada ekonomi, apakah itu nanti budaya, apakah itu nanti dalam politik, ya masukilah. Jadi siapa tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya ini adalah kita bisa tahu kalau substansi ini adalah seperti Hasan al-Banna, gitu ya. Substansi. Jadi Islam itu bisa masuk ke ranah politik, gitu ya, dengan partainya, gitu ya, dengan berpolitik praktis, mendirikan partai, gitu ya. Tapi nanti disitulah nanti umat Islam nanti akan bisa mewarnai kehidupan politik, ya, dan mempengaruhi nanti hukum-hukum tadi kan dilahirkan dari lembaga legislatif tadi. Substansi. Jadi tidak berpikir mau negara apa. Makanya Mesir itu sebenarnya tidak dideklar sebagai negara Islam. Mesir, walau Ikhwanul Muslimin yang berkuasa, dia tidak mengatakan Mesir adalah negara Islam. Kemudian yang ketiga adalah sekuler. Nah, sekuler inilah yang memang benar-benar memisahkan, dan yang ekstrimnya adalah itu tadi Kamal Atatürk, gitu ya. Jadi jangan bawa-bawa agama dalam kehidupan bernegara, Kamal Atatürk. Nah, tapi Kamal Atatürk ini ekstrim, benar-benar dia meninggalkan Islam, gitu. Bahkan azan aja tidak boleh bahasa Arab, gitu ya. Azan tidak boleh bahasa Arab, di azan pakai bahasa Turki, gitu. Nah, ini udah keblinger ya. Tapi yang masih tetap ini adalah Ali bin Abdul Razik. Tetap bagaimana Islam ya udah ranahnya adalah ranah hubungan manusia dengan Tuhannya saja, gitu. Tidak perlu ada masuk dalam ranah negara. Nah, tadi pertanyaannya Gus Nyoto apa tadi? Khawarij. Kenapa Khawarij? Oh, nah kalau Khawarij ini sebenarnya dia sudah tidak ada, gitu ya. Tidak ada, sudah tidak ada. Jadi yang tersisa sekarang ini adalah Syiah dan Sunni, Sunni dan Syiah. Khawarij sudah nggak ada. Nah, kalaupun ada, itu tidak mewakili, gitu ya. Itu hanya mewakili dari sekelompok orang yang punya kepentingan. Contoh misalnya Ahmadiyah, gitu ya. Nah, itu ada apalagi aliran-aliran yang sempalan-sempalan tadi ya. Ada Darmo Gandul kalau di Indonesia, ya. Darmo Gandul, tahu nggak Darmo Gandul, Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi sholat itu dia, karena sholat itu urusan dia dengan Tuhan, dia harus suci. Dia nggak merasa yakin dengan pakaian dia ini, biarpun udah dicuci berapa kali pun juga nggak akan yakin dia ini suci. Jadi sholat yang paling khusyuk adalah sholat di malam hari dengan bertelanjang. Nah, ini Darmo Gandul nih, gitu. Jadi dia nggak mau, pokoknya dia mandi bersih, suci, gitu ya, dan dia menghadap Tuhan tanpa sehelai benang pun, karena kita yang pakai ini tidak menutup kemungkinan ada wallahu alam, itu ya. Itu ya. Nah, kalau yang sekarang ini perlu kita luruskan adalah bagaimana orang yang mengatakan Wahabi tadi itu. Jadi sama hati-hati bahaya laten Wahabi. Wah, ini saya nggak terima. Kita pun juga semua nggak terima. Siapa ini maksud dengan Wahabi dia itu? Pasti kan tertuju pada siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah ulama, ya, ulama yang memang mengajarkan kita bagaimana kita akidah kita ini benar, akidah kita ini lurus. Ya, jangan sampai ada noda-noda TBC tadi, tahayul, bid'ah, khurafat. Ini kalau misalnya dibilang bahaya laten Wahabi, waduh, saya sedih sekali kalau ada di antara kita seperti itu, gitu ya. Nah, nanti kita lain waktu mesti kita jelaskan nanti, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman seperti ini, gitu. Ya. Banyak sebab kalau kita seperti itu fatal, gitu ya. Ya. Jadi kalau kita kenal ada namanya Salafi, gitu ya, kaum Salafi. Kaum Salafi ini, teman-teman Salafi ini, kalau menurut saya dia benar, gitu ya. Di mana dia letak salahnya? Letak salahnya adalah dia menyalahkan saudara yang lain, gitu. Dia tidak menegakkan fiqh dakwah, gitu.
Dia tidak menegakkan fikih dakwah. Dia langsung apa bilang? Ketika tidak sejalan dengan dia, maka dia bilang apa? Oh, bid'ah. Satu, ya bilang. Kedua, dia tidak mau mendengar kalau bukan ustadz dari kalangan dia sendiri gitu. Ini yang perlu kita luruskan. Tapi pemahaman dia dengan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul, itu benar gitu ya. Bagaimana kalau terjadi suatu perbedaan fa in tanaza'tum fi shay'in terhadap sesuatu, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembali pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita kembali sama Allah dan Rasulnya, siapa? Kan ulama, ya kan? Ulama yang mana, kan gitu ya? Itu ya. Jadi kalau kita farudhu ila Allah wa Rasul, al ulama warasatul anbiya, ulama warasatul. Tapi bukan berarti ulama mesti ulama dari kalangan dia, enggak gitu. Kalau gitu itu artinya apa? Dia melarang bid'ah tapi menciptakan bid'ah yang baru. Kan gitu. Dia hanya itu yang kita perlu kritisi ya. Itu yang perlu kita kritisi dari teman-teman kita yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bisa lanjutkan kajian kita ini. Tapi dari Ibu ada pertanyaan? Cukup. Oh iya. Gus Eko ada pertanyaan enggak? Coba ya. Ya. Mungkin kajian ini bisa dilanjutkan dalam beberapa ini. Tapi jadi segmennya tuh beda-beda. Misalkan tadi kan mazhab dari segi akidah ya. Nah, nanti mungkin mazhab dari segi hukum atau fikih. Ada juga mazhab dari segi politik atau apa gitu ya. Nanti yang barusan kan mazhab akidah, As'ari dan sebagainya tadi ya. Nah, mungkin atau sesi berikutnya mazhab dari segi akidah ini lebih ke detail lagi, misalkan tadi kan baru gambaran. Ya nanti ini baru insya Allah mukadimah ya. Mudah-mudahan jangan bosan. Nanti Gus Noto nanti bosan ganti lagi, nggak apa-apa. Saya sih sesuai dengan request saja. Iya. Tapi itu fikih hukum. Fikih. Iya, akidah. Nah, itu beda-beda. Baik. Terima kasih Pak Haji Aris. Nanti insya Allah kita contoh misalnya satu Gus Eko, satu lagi dikit ya Gus Eko ya, izin ya. Ekonomi nih ya, ekonomi ini bilang apa? Bank itu hanyalah tempat menitip gitu ya. Masalah nanti ada bunga yang dikasih kepada nasabah, kan itu bukan keinginan nasabah, kecuali kalau nasabah mensyaratkan sesuatu, kan gitu ya, mensyaratkan bunga sekian persen gitu ya. Itu kan kebaikan bank ingin memberikan bunga kepada nasabah kan gitu ya. Nah, ikhtiar dari nasabah kan daripada nih uang gue taruh di bawah bantal atau di bawah kasur, mending gue taruh di bank kan gitu ya. Bisa dimanfaatkan gitu. Nah, konsepnya apa? Wadiah. Jadi mau bank konvensional mau bank syariah sami mawon, sama aja gitu. Kalau misalnya halal nggak bunga bank? Nah, ini ada yang mengatakan halal gitu ya. Ada yang mengatakan halal. Karena apa? Karena nasabah tidak mensyaratkan dia minta bunga gitu ya. Nah, wallahu alam, nanti kita sambung lagi. Ya, itu ada pakarnya itu Pak Haji Faiz ya. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ilaika hubbak. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yusba' wa min du'ai la yustajabu laha. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami waktu yang
Yasin. Mudah-mudahan bisa lanjut nanti di bulan berikutnya. Alhamdulillah sudah. Lalu kita pada ini silakan sholat dulu dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.